kita terima, kita berusaha untuk amanah. Sebagai sebuah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kalau bahasa BPJS sekarang, kolaborasi adalah kunci. Iya, kunci ya. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh hadirin yang mendengar juga yang menyaksikan podcast pada hari ini ya. Jadi pada hari ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja membawa seorang figur yang luar biasa nih. Figur yang luar biasa yang juga merupakan salah satu sosok yang mungkin bisa menjadi teladan ya dari teman-teman rekan-rekan HRD di badan usaha di seluruh Indonesia. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena nanti kami akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Nur namanya, sesuai dengan penampilan yang sangat energik ya dan cantik. Beliau akan menyampaikan sedikit kiat sukses dan upaya dari badan usaha beliau, dan kemudian nanti akan menceritakan sedikit kepada seluruh pemirsa bahwa bagaimana upaya dari Bu Nur dan rekan-rekan HRD di tim sehingga bisa mengupayakan, memastikan bahwa mereka bisa melakukan kepastian pembayaran iuran dengan tepat waktu, kemudian juga bagaimana agar memastikan seluruh para pekerja dan seluruh keluarga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. Baik Ibu, boleh izin memperkenalkan diri kepada seluruh pendengar Ibu, dari nama lengkap siapa, kemudian nanti kita interaksi manggil nama siapa, dan kemudian dari badan usaha mana. Silakan Ibu. Yes, terima kasih, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari badan usaha dari PT Anugrah Agung Alami Cabang Singaraja. Sampai saat ini di perusahaan kami, khususnya di PT Anugrah Agung Alami Singaraja, itu kami ada jumlah karyawan 157. Wow, banyak dengan keluarga karyawan itu ada 387 Bu. Wow, cukup banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Yeah. Nah, sekarang di-spill dong Bu. Yeah. Apakah semua pegawai sudah didaftarkan nih menjadi peserta BPJS, misalnya peserta JKN? Alhamdulillah, itu harus dan pasti karena itu kewajiban perusahaan. Luar biasa Ibu. Nah, bagaimana kiat di perusahaan Ibu ya memastikan agar pertama badan usahanya mau untuk meregistrasikan seluruh pegawainya, dan kemudian bagaimana meyakinkan para peserta mau menjadi peserta JKN, seperti itu. Pada intinya kiat itu sih sebenarnya intinya itu ada di komunikasi Bu. Yeah. Nah, untuk seluruh badan usaha yang lain yang ada di seluruh Indonesia itu kan sudah ada aturan dari pemerintah. Ada undang-undangnya. Ada Ibu, undang-undangnya ya? Itu sudah jelas undang-undangnya. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik ya harusnya mengikuti patuh pada undang-undangnya. Patuh dengan undang-undang. Itu aja kiatnya. Okay. Sebenarnya niat baik dan rasa kewajiban kerjanya ya Bu ya. Itu kan sebagai bentuk pelayanan kita juga terhadap pekerja. Oke, artinya itu salah satu hak mereka juga. Luar Hak biasa sebagai Ibu. Luar biasa. Gitu. Ini yang jarang mungkin kalau kita sampaikan, nggak seluruh badan usaha aware terhadap ini. Padahal memang dengan menjadi peserta JKN sebenarnya pekerjanya terbantu ya Bu ya. Ya, itu sebagai kan pelayanan juga bagi kami, ya, bagi pekerjanya bagi ya. manajemen, karena kebetulan alhamdulillah manajemen PT Wing Surya luar biasa. Wow. Untuk Senang sekali mendengarnya, proteksinya terhadap karyawan itu luar biasa. Ya. Karena memang yang namanya resiko sakit kita kan nggak pernah tahu ya, Ibu ya. Sakit itu sudah pasti Bu. Yes. Karena sama seperti slogan dari BPJS Kesehatan, sedia payung sebelum hujan. Luar biasa Ibu. Nah, mungkin yang perlu masyarakat dengar, teman-teman, bagaimana cara Ibu tidak pernah telat membayar iuran. Sekarang bagaimana kiatnya agar bisa rutin membayar iuran? Itu kiat khusus tidak ada Bu, karena manajemen sudah menyediakan pos-pos dan dana-dana untuk untuk mensejahterakan karyawan. Artinya sudah dianggarkan pasti. Sudah dianggarkan pasti, dan itu kan kewajiban Bu, kewajiban badan usaha. Oke. Nah,
Kalau kiatnya bisa mengumpulkan data, menyetorkan iuran, kemudian memastikan pembayaran tepat di atas bahkan sebelum tanggal 10. Ini biasanya rutin bayar kapan, Ibu? Kalau kami sih rutinnya bayar itu kami pakai estimasi dari tanggal 1 maksimal sampai tanggal 10. Oke. Kalau dalam pengalaman Ibu, experience-nya tagihan yang muncul biasanya sudah sesuai ya dengan data-data yang dilaporkan? Sudah sesuai, walaupun misalkan ada perbedaan atau selisih, itu kan pasti kami selesaikan. Makanya kami ceknya itu di tanggal 1 itu kami sudah sudah cek. Oke, artinya kiat suksesnya ini jadi yang pertama dana atau anggaran dari itu sudah pasti perusahaan harus ada ya. ada. Jadi ini bukan urusan kesekian ya Ibu, tapi urusan yang pertama. Anggaran kesehatan, jaminan kesehatan untuk pegawai. Yes, luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika muncul tagihan, langsung tim dari Bu Nur langsung mencocokkan, kemudian memastikan dengan data dan biasanya memang tidak banyak permasalahan. Kemudian setelah itu langsung mengupayakan bayar. Langsung mengupayakan bayar. Kalau bisa di bawah tanggal 5. Di bawah tanggal 5. Oke. Next question Ibu, apakah selama ini ada kesulitan membayar di BPJS Kesehatan, bayar iuran perusahaan tuh gimana Ibu? Kalau untuk bayarnya kan tidak ada susahnya, karena apa? Kan sudah ada data, kan kami tinggal mencocokkan saja. Sekalipun ada misalkan perbedaan, ya intinya kan kami sudah sempat bilang tadi, itu kan komunikasi, dan kebetulan alhamdulillah hubungan kami dengan kesehatan cabang Singaraja itu cukup dekat. Oke, terima Jadi kasih. setiap ada permasalahan kami minta tolong, responnya cukup luar biasa. Nah, mungkin ini Bu, kadang-kadang kan tidak seluruh karyawan ini atau langsung kami bayar ya iurannya gitu, atau harus dipotong 1% ya, nanti perusahaan bayarkan 4%. Nah, ada lagi yang bilang, saya kan sudah ditanggung sama pemerintah, ngapain saya mau dipotong-potong gitu, atau kalau bahasanya PBI. Ya, PBI ya. Kemudian ada yang sudah mandiri, enggak dah, nanti saya kalau misalnya keluar dari perusahaan gini-gini, penolakan yang resist dari mungkin karyawan yang belum memahami. Nah, apa kiat Ibu agar tadi contohnya yang PBI ini mau beralih menjadi yang ditanggung oleh perusahaan? Bagaimana kiatnya itu? Kiatnya sederhana aja Bu, Ya. karena kita cukup memberikan pemahaman terhadap yang bersangkutan, bahwa yang dapat PBI itu, mohon maaf, itu kan rata-rata ekonomi kelas bawah, yang misalkan mungkin penghasilannya tidak tetap, yang tidak mampu tidak mampu. Tapi kalau sudah pekerja, penerima upah, itu kan sudah bukan orang yang tidak mampu Bu. Gitu. Jadi pemahaman itu yang kita kita sampaikan, dan selama ini dengan pemahaman, dengan penyampaian paparan-paparan yang saya sampaikan, alhamdulillah tidak terjadi kendala. Ya, jadi gini, karena memang kan kita tahu sendiri ini juga kewajiban mengikuti ini juga ada undang-undangnya bagi badan usaha Bu ya, ada punishment-nya juga jika badan usaha tidak mematuhi regulasi. Jadi ya itu pemahamannya ya, karena undang-undang sudah ada, jadi dasar hukumnya saya menyampaikan pemahaman terhadap yang bersangkutan. Kan sudah ada dasar hukumnya, itu aturan dari pemerintah, bukan aturan dari manajemen perusahaan sendiri. Wow, Ibu sangat-sangat paham sekali sepertinya. Ini karena BPJS sering sosialisasi ya Bu ya? Ya, selain itu juga saya orang gini Bu, kepo Bu. Suka cari tahu, kepo, tapi keponya positif nih guys. Ini nih HRD yang saya bilang tadi, extraordinary. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, untuk teman-teman pimpinan HRD badan usaha, kira-kira apa yang ingin disampaikan Ibu? Kita sebagai HRD berusaha untuk tetap amanah. Artinya amanah ini yang pertama tadi harus runut pada undang-undang. Ya, undang-undang. Kemudian memberikan hak kepada pegawai dengan cara pelayanan. Ya. Kemudian memastikan datanya benar dan akurat ya Bu. Ya, dan betul. Tadi yang paling penting memastikan iuran JKN-nya terbayar. Pasti, karena kita punya hak, punya kewajiban. Wow.
Luar biasa Bu Nur. Memang benar saya sampaikan tadi extraordinary ya. Jadi memang kepada Terima kasih. seluruh pimpinan badan usaha HRD mungkin yang disampaikan oleh Bu Nur tadi luar biasa sekali, artinya sudah diamanahkan ya, membawanya itu dalam sisi agama malah sebagai sebuah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena memang kita ada dengar bahasa seperti ini Bu, terlebih dahulu melayani baru kita bisa dilayani. Nah, jadi artinya karyawan-karyawan itu kita berikan haknya dengan baik, kemudian kesejahteraannya kita jamin, maka karyawan itu tidak akan mengalami kekhawatiran ketika dia khawatir, aduh istri saya mau lahiran ya, anak saya demam nggak punya BKN, terus kemudian aduh gimana waktu mau bekerja saja sudah rasanya sudah nggak nyaman ya Ibu ya. Betul. Jadi udah, ini kamu kenapa sih mukanya cemberut betul? Cemberut betul. Dan itu juga kan pasti berpengaruh ke kinerja Bu, Yes. Alhamdulillah juga perusahaan kami memberikan kami pelayanan proteksi yang luar biasa. Dan satu lagi pasti memastikan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Betul. Yes, jadi kalau saya ini agak terharu nih, amanah. Jadi kalau udah bahasanya amanah, ini udah nggak main-main nih. Jadi bukan hanya di dunia nih, tapi tanggung jawab ke akhirat. Amin. Luar biasa. Oke Ibu, terakhir mungkin kita kan BPJS Kesehatan nih punya banyak sekali fitur-fitur digital ya Bu yang termanfaatkan. Jadi mungkin kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat, kemudian mengajak seluruh HRD untuk meyakinkan seluruh pegawai dan anggota keluarganya memiliki kartu JKN digital. Jadi kami sampaikan Ibu dan kepada seluruh masyarakat, kita nih nggak perlu lagi pakai kartu BPJS. Jadi kami juga nggak nanti tolong cetakin dong kartu BPJS. Itu kuno ya. Jadul ya. Perusahaan sudah bisa ini sendiri, EID bahkan sekarang sudah bisa pakai KTP sendiri. Dengar-dengar tadi sebelum show Ibu udah punya ya? Alhamdulillah kami sudah punya. Boleh sedikit tunjukin ke masyarakat Ibu, mana sih yang namanya kartu mobile JKN atau kartu KIS digital itu, jadi semuanya bisa ngelihat, bisa memakai. Nah, yuk coba Baik, ditunjukkan mohon ke maaf layar. sedikit saya sharing. Saya sudah mempergunakan JKN Mobile. Bagaimana dengan semeton yang lainnya? Silakan. Oke. Demikian mungkin Ibu Bu Nur, saya ini sampai terharu ya. Luar biasa. Saya sampaikan tadi tidak main-main ya, menjadi seorang HRD di badan usaha itu tidak main-main. Kata kuncinya adalah amanah. Apa yang menjadi hak, menjadi kewajiban baik perusahaan, HRD, pegawai, juga termasuk di kami Ibu. Kami siap amanah seperti yang Ibu Nur sampaikan tadi. Amin. Ya, terhadap program JKN KIS, karena memang kita ketahui BPJS Kesehatan tidak dapat bergerak sendiri Ibu dalam menjalankan program ini kalau tidak ada HRD seperti Ibu Nur. Terima kasih. Jadi memang Bu kan BPJS Kesehatan tuh selalu berbenah di banyak hal-hal yang kita perbarui, kita tetap belajar bersama. Masukan dari Ibu, juga masukan dari seluruh masyarakat Indonesia, masukan dari peserta, bagaimana cara agar pelayanan diperoleh lebih baik, lebih cepat, itu terus kita pastikan, kita coba dan terus kita pelajari dan kita eksekusi. Demikian mungkin Ibu, terima kasih kepada Ibu Nur. Mungkin masyarakat Indonesia bisa melihat beliau adalah sosok dari satu dari sekian mungkin HRD langka, saya bilang sosok yang langka, seorang yang extraordinary. Bagaimana agar BPJS Kesehatan itu bisa berjalan dengan baik seperti disampaikan oleh Ibu, sangat mendukung program JKN KIS dengan kata kunci tadi amanah dalam regulasi, kemudian amanah dalam mendaftarkan peserta, amanah dalam memberikan data yang tepat, dan terakhir amanah dalam membayar iuran JKN. Karena BPJS Kesehatan kami mengabdi dengan hati melayani untuk negeri. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih semua. Terima kasih.